Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara semuanya, jumpa lagi malam ini. Kita akan coba bantu salah satu saudara kita yang kebetulan saat ini sedang sakit. Sakit apa? Sakit karena dia tuh habis naik gunung ya. Habis naik gunung. Lalu katanya yang dia ingat adalah pernah bermimpi didatangi lalu dipukul katanya kemaluannya. Kenapa dipukul kemaluannya? Karena dia ingat katanya habis kencing di situ ada pohon besar katanya. Lalu dia kencing, lalu merasa ada yang mukul kemaluannya. Dari situ sekarang sudah 1 bulan sakit kencingnya. Kita coba cari tahu karena apa, kenapa. Langsung aja ya, ayo meditasi yuk. Ini ada yang hajat di sini soalnya ya, maaf ya. Ush. Kenapa? Tenang aja. Ush. Ada apa kamu? Kamu kenapa? Kenapa seperti kaget begitu? Ada apa? Hah? Ada apa? Ada yang memasuki kawasanku. Oh, ya banyak lah. Memang ini kawasan kamu, enak aja. Ini tempat saya. Kamu dipanggil ke sini. Tapi saya melihatnya di sana. Oh iya. Ya iyalah, tempat wilayah kamu itu kan suka dipakai jalan oleh manusia, suka lewat ke situ. Itu bukan kawasan kamu karena di alam kami adalah jalan. Itu di situ jalannya. Iya. Tadinya kan ke sini. Iya. Jalan tuh lewat sini. Kenapa dia melewati jalan itu? Dia turun ke bawah. Sedangkan di situ ada kelompok kami. Oh, di situ ada kelompok kamu. Iya. Dan kelompok kami sedang mengadakan sesuatu. Mengadakan apa? Penyambutan. Penyambutan. Penyambutan apa? Memang ada acara apa? Penyambutan ketua, pemimpin di wilayah seberang. Nah, ya itu urusan kamu lah. Saya ingin tahu kenapa ada manusia yang sakit kencing. Kamu ingat Di nggak? situ tamu yang diundang di situ malah jadi korban. Korban apa? Saya Akhirnya nanya ada tidak yang. jadi. Saya nanya ada manusia sakit kencing setelah di situ. Kamu tahu nggak kejadiannya? Salah dia sendiri. Kencing ke bawah. Kenapa? Di jalan sana saja yang sering dilalui. Kenapa harus turun ke bawah? Ya kan di situ ada pohon besar, mungkin sembunyi malu. Justru pohon itu menandakan seharusnya mereka tahu. Karena jarang sekali manusia datang ke tempat itu. Kenapa dia berani memasuki kawasan kami? Ya pohon besar itu kan kalau pecinta alam itu nggak mikir ada jin. Mereka ya mikirnya itu pohon gitu. Kami sendiri memilih, padahal tadinya di seberang sana dekat jalan kami mengalah pindah. Karena dulu ada yang nyuruh kami pindah dan kami menurutinya. Itu udah lama, udah 1 bulan lebih sekarang sakit kencingnya. Yang saya tahu, karena tamu itu datang, tamu itu yang jadi korbannya. Di situ mereka sedang berkumpul dan sedang dijamu. Lalu ada manusia datang di situ, lalu mengotorinya. Dan itu kena kepala langsung sama Kena kepala. jamuan itu semua jadi dikotori. Akhirnya tanpa sengaja jamuan itu ditendang lalu mengenai itu manusia Masa tersebut. kalian? Iya. Oh iya. Terus mimpi ada yang mukul kemaluannya. Iya. Waktu itu, sewaktu ditendang jamuan itu, tempat jamuan lalu mengenai itu. Tempat kencing dia. Iya. Seperti itu. Lalu kami akhirnya bubar. Berarti emang ulah kalian, kamu ngelihat. Saya nggak bisa nyalahin juga. Bukan saya, tamu itu sendiri, dan tamu itu yang akhirnya marah-marah, kami pun diusir.
dan kami diobrak-abrik tempat kami. Dari kejadian itu, kami sendiri jadi sasaran. Iya, saya nggak bisa marah juga sama kalian. Karena iya kesalahan bangsa kami juga, tapi ya harus dimaklum karena namanya pecinta alam itu nggak mikir bangsa gaib. Mereka hanya berpikir rasional, atau rasional itu apa ya? Tidak berpikir dengan ada kalian lah, ada alam gaib lah, ada apalah, enggak. Iya, padahal kami kan sudah mengalah. Tadinya kami di seberang jalan yang sering dilalui kalian. Kami mengalah pindah karena tempat itu dijadikan jalan dan kami juga tidak mau ada manusia. Lalu kami terganggu yang pada akhirnya kami mengalah pindah. Ada manusia yang menasehati kami suruh pindah ke situ. Oh iya. Kami ditempatkan. Dulu kami di situ kami mengalah menuruti semua kemauan manusia. Kenapa kamu disuruh geser dulu? Ada kejadian apa dulu? Dulu kejadiannya ada itu tamu dari atas sana berkunjung ke tempat kami. Dan tamu itu menyukai ada manusia waktu itu rombongan. Kurang lebih ada 11 manusia yang lewat. Lalu tamu kami itu ada yang menyukai dari bangsa kalian dan diganggu. Kok menyukai? Kan bangsa jin. Iya, Melihatnya bagaimana? ya tidak tahu. Ya pokoknya tamu kami itu menyukai bangsa kalian, bangsa manusia. Salah satunya ada yang disukai lalu diikuti. Oh, Diikuti terus, diikuti, terus dirayu, terus dibisikkan masuk ke dalam mimpinya, terus dipanggil dengan suara-suara aneh ciptaan mereka. Dan tersesat, terpisahlah itu semua dari rombongan waktu itu yang saya perhatikan dan yang saya tahu seperti itu. Lalu kejadiannya sampai tersesat. terus hilang. Iya, hilang. Dan setelah itu saya tidak mengetahuinya lagi. Ya terus kan itu diusir sama manusia karena itu. Hmm, Nggak ketemu memang ya, nggak ketemu. tidak. Tidak, karena mungkin saja ditutupi. Jalan kami juga dihalangi. Itu. Oh, jadi manusia datang ke situ lalu memindahkan kalian. Memindahkan kami. Sedangkan kami padahal tidak bersalah. Itu hanya tamu yang datang ke tempat kami. Tamu dari atas. Ya, ya. Lalu bertamu ke tempat kami. Membikin ulah seperti itu. Lalu kamu dipindahkan dan sekarang ada yang kencing gitu. Sekarang ada yang kencing. Kami lagi yang disalahkan. Sudah 2 kali berarti kami menemui masalah itu. Berhubungan dengan manusia. Kan saya tidak menyalahkan kamu, saya hanya ingin cari tahu. Dan kamu sendiri memanggil saya. Iya kan Apa ingin salah tahu. Saya? Ya kalau nggak saya manggil juga- kamu siapa? Yang ada di situ kamu kan? Saya hanya menjelaskan. Ya makanya jelaskan. Yaitu yang saya tahu, saya jelaskan tadi. Makanya kami berhati-hati. Di tempat kami itu sekarang masih ada yang ribut-ribut di sana. Ribut kenapa? Karena apa ributnya? Ya karena ada yang mencari. Terus ada juga kiriman dari manusia yang mencari tahu. Saya tidak tahu itu dari mana asalnya. Ada bantuan Mencari apa? Mencari siapa? mencari pelaku itu. Pelaku yang mana? Pelaku yang katanya mengganggu manusia, yang kena imbasnya itu. Maksudnya bangsa manusia. Mengirimkan bangsa kami juga, tapi itu lain daerah. Kami juga tidak mengenalnya. Jadi bangsa manusia ada yang mencari kamu. Ada yang mencari pelaku. Iya. Oh, jadi sudah ada yang mencari sebelum saya. Tapi tidak ketemu gitu. Pelakunya. Iya. Tapi kan kamu tahu. Kenapa nggak dikasih tahu sama manusia? Tidak, karena kami tidak bisa untuk menemui manusia itu. Emang manusianya nggak nyari kamu?
Dia cuma mencari tempat. Oh gitu. Mereka tidak menemukan kami. Kami juga hanya sebatas Melihat ya. melihat aja. Tapi itu jauh rasanya. Terus kami panggil juga tidak bisa menembusnya. Oh, iya, karena mungkin kekuatan kamu masih kurang. Jadinya seperti itu, nggak bisa nembus. Ya seperti itu. Tapi kamu tahu kan pelakunya? Tahu. Yang melakukan itu kamu ngerti tinggalnya di mana? Ya, di situ yang pernah saya berkunjung ke sana. Pernah 3 sama saudara-saudara Ya. kami bertiga pergi ke sana untuk mengundang mereka. Mengundang hal untuk apa? Ya, mengundang untuk penyambutan dari ketua wilayah situ. Ada di situ ada tempat yang saya ingat. Mereka mendiami sebuah batu. Di sana ada batu besar dan ada berlubang di situ. Oh, jadi ada gua, ada batu besar. Ya, batu besar. Terus di atasnya ada pohon 2 yang besar. Itu tempat tinggal mereka ya. Banyak juga di situ mereka. Banyak. Justru kelompok mereka yang paling banyak di situ. Jadi beda kelompok dengan kamu ya. Iya, beda. Kalau kamu di pohon besar. Kami hanya menempati pohon besar itu. Kalau mereka sudah banyak wilayahnya, bisa mendiami tempat itu batu yang besar. Terus saya kalau ingin ketemu dia gimana? Kamu bisa antar nggak? Nah, saya bisa memanggilkan. Kalau kamu mau berani memanggil? Nanti dia nyalahin kamu gimana? Tidak, karena tidak ada urusan dengan kelompok kami. Jadi kamu hanya memanggil ya? Ya udah kamu panggil. Kalau begitu, terima kasih ya. Kamu panggil dia. Iya. Ini mau manggil. Belum ada tanda-tanda ya. Dia masih mencari kayaknya. Ini lagi dipanggil. Udah masuk ya. Kamu samperin dia. Yang itu bukan, takutnya salah. Oh ini ya. Ya, kalau begitu saya tidak Ya, makasih. ada urusan lagi. Ya, mangga kamu pulang. Assalamualaikum. Ganggu. Siapa yang ganggu? Saya nggak ganggu, saya mau tanya kamu. Kamu pernah menyakiti manusia di pohon besar? Pohon besar. Iya, di pohon besar. Ini Iya, 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 iya. Ya, yang begitu. toh tidak sopan dia. Saya sedang melakukan perjanjian. Sedang dijamu oleh mereka. Dia begini. Buang. Sembarangan. Kamu kalau seperti itu, marah tidak? Sedang enak makan. Sedang dihormati oleh mereka. Aku lagi seperti ini. Dari belakang ke sini. Kepala. Mahkotaku sampai. Bau. Sampai gini bau. Saya kalau punya klien seperti ini bingung ngebelanya. Karena emang posisinya salah. Aduh, bingung. Tapi nggak bingung, tetap saya bela karena itu
Pokoknya kalau klien Kamu seperti ini bakal bingung. marah tidak kalau seperti itu? Iya, saya juga pasti marah. Tapi aku juga tidak sengaja memang. Iya. Aku seperti ini karena marah. Aku tendang gitu. Iya, iya. Dan itu makanan yang sudah disajikan. Salah satunya ada gentong. Terkena sama manusia itu. Oh, gentongnya basah juga kena kencing. Iya, aku tendang. Oh, jadi gentong. Sampai ke sini. Itu. Oh, gentongnya kamu tendang. Iya, Terus begitu. kena orang itu. Ah. Oh, jadi yang kena itu tuh gentong. Begitu. Jadi, Tapi aku juga tidak sengaja. iya, iya. Tapi ya memang itu karena salah dia sendiri. Iya, emang salah dia. Aduh. Jadi aku tidak salah kan? Iya, nggak salah sih. Harusnya jangan begini. Gini duduk. Biar tidak. Kalau begini kan tinggi. Kalau duduk tetap, Tinggi kan. meskipun duduk tetap aja kena Ya, kena berbeda. makanan. Saya tuh begini ya pasti kesini saja. Tidak tinggi, tidak harus ke kepala. Saya lagi duduk begini kena kepala. Enak saja. Kalau duduk kena pantat kamu nanti. Ya setidaknya tidak kena mahkota saya ini. Ini mahkota bukan sembarang mahkota ini. Jadi bau. Wah. Hilang harga diri saya di depan mereka yang sedang menjamu. Oh, maaf ya. Atas nama dia saya minta maaf. Gara-gara dia manusia itu tidak dihormati lagi. Sekarang aku punya julukan baru. Apa julukan kamu sekarang? Saya si bau manusia. Begitu. Si bau manusia. Jadi kemana saja aku pergi sekarang. Tempat itu mereka sudah mengetahuinya. Hilang harga diriku. Mahkotaku jadi tidak berharga lagi. Terus kamu sakitin manusia itu nggak terus menerus? Tidak. Oh, saat Itu kamu hanya nendang, tidak sengaja aku. saat nendang gentong aja udah. Ya. Setelah itu Aku pernah mendatanginya. Sebenarnya aku tidak niat menyakitinya, tapi aku hanya mengingatkan bahwasanya itu terjadi tidak sengaja. Jadi aku datang ke tempatnya. untuk apa datang ke tempatnya? Memberitahukan bahwa saya itu sakit karena aku. Tapi Iya. tidak sengaja. Karena Iya. dia pada awalnya tidak menyadari rasa sakit itu. Setelah sampai ke rumah baru dia menyadarinya. Mulai terasa sakit. Begitu. Aku jadi tidak enak sebenarnya, tapi aku Ya. juga tidak ingin disalahkan karena aku tidak salah. Iya, karena kamu nggak salah ya. Iya, ini pohon besar seperti ini. Harusnya kalian jangan berdiri, duduk gini. Ya duduk juga tetap kena pantat, Gitu. kamu marah juga. Nanti kena makanan, kena pantat, kamu marah juga, sama aja. Untung saja masih kena aku. Coba kalau kena raja yang satunya, mati itu manusia. Memang kenapa raja yang satunya? Dia tidak ada kata maaf oleh dia. Siapa yang mengganggu pasti akan dilawannya. Oh, sangat pemarah. Iya. Aku ingin kembali harga diriku di depan mereka semua. Makanya kamu menyakiti manusia itu. Tidak, aku hanya marah-marah sedikit saja. Untuk menghilangkan rasa maluku di hadapan mereka. Aku tendang-tendang itu mah. Jadi sekarang kalau ingin si manusia itu sembuh, gimana caranya? Gampang. Dia menyadari akibatnya. Dia sudah sangat menyadari dan ketakutan sekarang. Jangan diulangi lagi, nanti juga sembuh sendiri. Karena itu ada bekas terkena barang yang aku tendang. Jadi jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, nanti akan sembuh. Itu hanya sebuah pelajaran untuk dia.
agar tidak sembarangan lagi. Harusnya jika ingin berdiri seperti ini, kamu bilang dulu permisi supaya kami yang ada di sana menyingkir dulu. Untung kami tidak membuat dia celaka. Coba kalau kerajaan yang lain, wah bahaya itu manusia. Ini pernah kencing juga di gunung dulu nih. Tuh. Mana? Kamu. Hati-hati. Untung kamu masih selamat. Lah kalau nggak kencing gimana, Ki? Ya, aku Permisi tidak dulu melarang, ya. Aku tidak melarang. Permisi dulu supaya kalian Permisi mendengar. dulu supaya kami dengar bahwa manusia ingin mengotori tempat itu. Kami menyingkir dulu. Bahwa kami, bangsa kami yang baik itu tidak mengganggu manusia. Jika ingin silakan. Tapi ada golongan bangsa kami yang tidak ingin pergi. Itu menjadi kesempatan bagi mereka. Begitu. Aduh, kalau kliennya salah begini saya bingung. Nggak bisa galak saya. Karena emang kliennya yang salah. Tapi tetap insya Allah dibantu ya. Tapi tetap ini harus dibantu ya, Ki ya. Karena ini sudah 1 bulan terlalu lama hukumannya. Jadi sudah selesai, sudah cukup lah. Sudah lama berarti aku lupa. Sudah 1 bulan. Makanya saya tanya diapakan supaya saya bisa menanganinya nanti. Sudah lama. Kasihan juga berarti. Apa dia tidak bisa membuang lagi? Tidak bisa, sedang diobati saya sekarang. Ya sudah, sembuhkanlah. Tapi itu agar kedepannya dia menyadari kesalahannya. Iya, ada bagusnya juga buat pelajaran. Kalau yang tidak, kadang-kadang mereka nggak percaya bahwa jin itu ada. Ya Jadi salah. Sebelum manusia ada dulu bangsa kami. Iya benar sih ya. Iya. Jadi kalau kalian tidak percaya ada kami, dari mana itu? Justru sebelum ada manusia, bangsa kami yang lebih dulu di alam ini. Alam ini semua dulunya milik kami, tapi sekarang harus kami relakan berbagi dengan bangsa kalian. Jadi itu pelajaran modern, Ki. Pelajaran modern. Modern, termodern, tercanggih, terzaman now. Jin itu nggak ada, Ki. Kalau tidak ada, silakan saja jika ingin merasakan. Itu buktinya. Aku menendang gentong sampai ke tubuhnya. Sakit kan? Iya, tapi kan nggak semuanya diganggu sama bangsa Aki. Bisa aja Dia pas. bisa melihat, aku tidak. Ya tidak. Tapi dia bisa merasakan. Iya, tapi kan Ki, tidak semua tempat yang dikencingi itu ada penghuninya. Jika Kalau ingin yang merasakan, silakan cari yang ada. ya Yang mana kata- tahu, mereka kan nggak akan tahu yang mana yang ada, Ki. Gampang. Ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Besar. Banyak juga yang besar nggak ada bangsa gaib, bangsa jinnya. Tunggu dulu, belum selesai aku. Oh iya. Besar. Pasti ada keanehan dari pohon-pohon yang lain satu. Entah itu dari akarnya. Entah itu dari ada batu besarnya di sampingnya. Atau ada dahan yang berbeda bentuknya. Itu yang paling disukai oleh bangsa kami. Coba cari saja kamu. Dan kencingi itu. Kalau tidak marah, tapi jangan salahkanku. Jika yang dikencingi itu kerajaan yang lain. Bisa mati nanti. Kalau orang mati di gunung itu kan, kalau orang modern kan berpikirnya beda, Ki. Itu hipotermia ya. Bisa terlalu kedinginan, hipotermia dan lain-lain, Ki. Belum tentu dari jin. Kalau orang modern kan berpikir dengan akal, Ki. Dan akal itu adalah segalanya, nomor 1. Kalau memang itu karena terjadi oleh alam. Ini waktunya sudah lama. Kalau alam tidak akan lama seperti itu. Pasti waktunya sebentar. Ya memang susah lah, Ki. Kita kan berbeda-beda keyakinan, Ki, nggak sama. Ada yang
punya agama saja tapi nggak yakin dengan adanya jin ada. Kalau kalian tidak percaya adanya aku, jangan hidup di alam ini. Mati dulu, nanti di sana akan dilihatkan bangsa kami dan bangsa manusia. Ya mereka nggak mau mati, Bangsa Ki. yang lain lagi. Mereka nggak mau mati dulu. Tidak ada yang namanya tidak mau mati, tidak akan mati, tidak ada. Iya, maksudnya mereka ingin melihat jin harus mati, mana ada yang mau, nggak ada yang mau, Ki. Ya sudah, itu terserah kalian. Tapi yang pasti Jangan dipikirin, Ki. bangsa kami lebih dulu dari bangsa manusia. Umur kami, umurku saja sudah ribuan tahun. Umur manusia hanya berapa saja. Jadi tinggal dihitung, lebih banyak ribuan tahun apa lebih banyak umur manusia? Ya lebih banyak umur Aki lah, Sudah. lebih panjang. Makanya dari itu kalian jangan merasa alam ini punya kalian saja. Justru jika ingin kami serahkan alam ini milik kami awalnya, datang manusia baru kami berbagi. Jadi alam ini bukan hanya milik manusia. Begitu. Jadi milik Aki juga ya. Iya. Kalau bukan milik bangsa kami juga, kenapa bangsa kami ada di alam ini? Iya. Tapi maksudnya itu kan mengira kencing di alam kita, bukan di alam Aki. Ya memang yang dikencing itu pohon yang terlihat oleh bangsa manusia. Iya. Tapi kamu tidak tahu di pohon itu ada kehidupan atau tidak. Karena Ya. bangsa kami jangankan pohon yang besar seperti itu, batu yang kecil saja kami bisa diami. Iya, dan kalau orang Islam, baginda Nabi pernah berkata jangan mengencingi pohon. Iya, karena pohon juga mereka hidup. Nah ya, kita tahu ya kalau pohon itu hidup. Mereka sedang tidur, tuh lihat. Mereka bernapas. Wah, kita tahu ya. Pohon. Tahu aku. Makanya Lihat. jangan kencingin pohon. Makanya pohon jangan Mereka dikencingin, Bos. semua sedang tertidur. Nanti ketika matahari terbit, mereka kembali bangun. Tuh. Oh, Jadi mereka juga memiliki perasaan yang tidak bisa dilihat oleh manusia. iya. Bangsaku bisa melihat semuanya. Iya, kalau pohon gak hidup ya nggak bakal tumbuh, Ki. Makanya Akan tumbuh menjadi berarti hidup. sebesar itu. Jadi sebaiknya kalian menghargai makhluk itu bukan manusia saja. Bangsa, pohon, tumbuhan, hewan, mereka semua memilikinya, memiliki nyawa, memiliki perasaan. Iya ya, Ki. Mereka juga berpikir ya, Ki. Ya, Berpikir apa namanya? coba kalian Merasakan. pikir, Hmm. manusia tidak ada pohon, kalian bisa hidup tidak? Mati, Ki. Manusia bisa mati semua. Ya sudah, kalau seperti itu sudah jelas kalian manusia saling membutuhkan. Iya. Manusia tidak ada bangsaku. Tidak akan ada manusia yang benar. Iya, Allah menciptakan jin dan manusia pasti ada tujuan. Nggak mungkin diciptakan jadi pengangguran tuh jin. Masa jin diciptakan terus nganggur ngopi? Itu pohon. Jika tidak ada di alam manusia ini, kalian semua bisa mati terhembuskan angin, terhembuskan air. Panasnya matahari, Iya, juga nggak stabil. Gitu. kalian akan mati oleh panasnya mereka. Iya, Ki. Dan tentunya nggak air juga nggak tahu ada nggak tahu enggak. Air minum, Mas. Kalau air laut ya pasti. Mereka semua hidup. Hidup mereka semua. Tidak ada yang mati. Iya, kalau saya percaya bangsa jin ada, pohon itu hidup. Kalau saya percaya. Tapi orang-orang yang seperti itu tuh nggak percaya, Ki. Kalau tidak percaya adanya aku, berarti kalian Wow. tidak percaya bahwa kehidupan pepohonan itu hidup. Jangan kamu sakiti itu. Iya, mau dibuang ini, Ki. Mereka sedang tidur. Iya, makanya mau dibuang. Oh, ke sana. Kalau di sini kena manusia nanti.
Kalau kena manusia gatal, nanti dimatiin dia, diinjak. Nah, sebaiknya seperti itu. Iya, Jika iya. merasa terganggu oleh makhluk yang lain, singkirkan baik-baik. Iyalah, tadi kan disingkirkan. Iya. Jangan asal sembarangan. Kamu pikir alam ini diciptakan oleh manusia? Ya, pikiran mereka alam ini jadi sendiri. Jin nggak ada, Tuhan nggak ada. Kalau tidak ada seperti itu, betapa kalian? Bagaimana pikiran kalian? Aku Ya saya tidak juga nggak ngerti gimana pikirannya. Masa Tuhan terbatas nggak bisa buat jin? Dan masa Tuhan membuat sesuatu yang tidak berguna? Saya juga nggak ngerti pola pikir mereka kayak opo ya. Masa Allah menciptakan jin, lalu jinnya nggak ada guna? Cuma ngopi, Berarti uduk, bangsa nonton. kalian itu Ya itu emang benar manusia adanya. koslet. Manusia yang dikatakan oleh mereka, manusia kebanyakan yang bodoh daripada bangsa Po. Nah itu Ki, mewakili saya Ki, sekali lagi Ki. Saya mau ngomong gitu nggak enak soalnya Ki. Manusia yang apa Ki? Yang bodoh daripada bangsaku, bangsa jin. Iya, jadi manusia apa Ki? Bodoh. Aki tahu itu mendengar dari mana Ki? Aku dengar dari bangsa-bangsa jin yang lain. Kalau Bahwasanya manusia itu bodoh-bodoh katanya seperti itu. iya tapi nggak semuanya Ki. Cuman di zaman saat ini banyak yang seperti itu. Aku Seperti tidak apa? tahu. Di zaman saat ini banyak yang seperti tadi apa Ki? Bodoh. Kalau di bangsa Aki disebutnya apa itu Ki? Bangsaku. Ah. Di daerah Aki itu disebutnya apa? Tidak punya pikiran. Disebutnya apa di daerah Aki itu? Kalau yang tadi. Dari aku namanya goblok. Goblok. Apa Ki? Apa Ki? Goblok. Mewakili saya. Karena yang seperti itu tidak memiliki ilmu apapun. Itu Kata. punya ilmu Ki, makanya dia nggak percaya adanya jin karena dia sangat berilmu Ki. Sangat berilmu. Iya sangat modern, berilmu. Ilmu. Kalau ilmu itu lebih banyak bangsa jin. Iya, iya kalau menurut kita, menurut dia mereka lah yang paling berilmu, berakal, berilmiah, berlogika, segalanya. Kalau berilmu itu berarti kebanyakan ilmunya jadi bodoh. Kalau di bangsa Ki disebutnya apa? Goblok. Aduh, alhamdulillah Ki, mewakili saya tuh mau ngomong itu dari dulu Ki, nggak bisa. Saya mau ngomong itu dari dulu nggak bisa. Kamu tidak bisa ngomong goblok. Enggak, nggak bisa Ki. Dari dulu saya mau ngomong, zaman ini kan zaman modern, zaman canggih, tahayul. Aku Bangsa jin itu ajarkan nggak ada. ngomongnya. Goblok. Jin itu nggak ada. Ikutin bisa tidak? Goblok. Bisa. Jin itu nggak ada. Jadi Tuhan itu terbatas, nggak bisa membuat jin. Itu pikiran orang modern. Padahal apa Ki orang itu? Goblok. Ada lagi, dia punya agama, tapi nggak percaya kalau jin itu bisa ganggu Sekarang manusia. aku tanya, kalau tidak ada bangsa jin, manusia semuanya baik tidak? Ada yang jahat, ada tidak? Ya baik semua nanti. Nah, itu. Kalau tidak ada bangsa jin, Baik semua. manusia semuanya baik. Iya. Jadinya nggak Buktinya seimbang. kalian Ada baik, saling ada- membunuh. Iya, ada baik, ada tidak baik. Jadi seimbang ya Ki. Ada Iya. jagoan, ada penjahat. Jadi kalau jagoan semua hidup ini nggak ada warna ya Ki. Kayak kisah Nabi Ya Sulaiman. itu karena bangsa jin. Karena bangsa jin juga ada yang Menyeimbangkan ya Ki. ada yang ingin manusia celaka. Ada yang ingin manusia semuanya bertengkar. Itu juga kerjaan bangsa jin. Ada jin yang baik ya Ki. Iya. Ini kita ngomongin apa sih judulnya? Saya lupa. Judulnya apa tadi? Kita ini. Habis kencing. Oh, habis kencing ya? Iya. Oh iya, ada yang habis kencing. Aduh, ngeblank gara-gara ngomongin. Jadi manusia itu apa Ki disebutnya? Goblok. Heeh. Nih.
gara-gara itu. Mereka sedang tidur. Tuh. Jangan kalian ganggu. Iya. Mereka harus bebas hidupnya. Oh, Aki tahu ini lagi tidur ya, Ki? Iya. Dan ini bisa makan pohon atau apa? Nah, kalau tidak ada pohon, tidak ada makhluk hidup. Jadi kalian kalau melihat pohon, jangan asal mengencingi saja. Iya, Ki. Itu lagi ada tuh ya, Ki, itu. Itu namanya simut, Ki, ini, Ki. Bangsaku juga ada yang bentuknya seperti itu. Oh, Bang Saki ada yang begini? Iya, ada yang seperti itu. Kalau saya percaya Allah menciptakan jin, kalau saya percaya. Dan yang Allah ciptakan pasti ada kaitannya dengan manusia. Kalau saya percaya. Rupa-rupa. Tapi manusia banyak yang nggak percaya, Ki, bahwa Allah itu tidak mampu membuat jin. Aku memang tidak tahu yang kamu sebutkan. Ya. Siapa namanya tadi? Banyak manusia yang begitu. Tidak kamu menyebutkan. Yang tidak percaya. Aku memang tidak memiliki, tapi aku tahu Tuhan-Tuhannya. Tuhan, Allah. Iya, banyak orang beragama, agamanya Islam, tapi nggak percaya bahwa jin itu bisa ganggu manusia, itu nggak percaya. Padahal agamanya Islam. Jangankan bangsa jin, yang kehidupannya sama, tidak jauh berbeda dengan bangsa manusia. Iya. Bangsa yang lebih tidak terlihat lagi, itu bangsa iblis. Mereka juga berhidupan dengan manusia. Iya, berkaitan. Justru karena mereka yang bisa mengendalikan, lebih sakti daripada bangsa jin, mengendalikan manusia. Hanya dengan ucapannya saja banyak manusia Nah, itu yang mereka nggak percaya mengikutinya. dengan itu, bahwa kebaikan itu adalah akal. Salah kalian. Manusia yang pertama kali juga ke alam ini. Itu perbuatan bangsa iblis. Iya, kalau orang modern tuh nggak percaya, semua karena akal dan perbuatannya. Kalau tidak ada bangsa iblis, tidak akan ada manusia dalam ini. Iya, jadi orang itu apa namanya, Ki? Ya goblok. Apa, Ki? Apa orang itu namanya, Ki? Goblok. Saya mau ngomong ini dari dulu, akhirnya diwakili. Hantem aja, Ki lah. Tuh, mana ini? Manusia. Iya, Ki, saya juga. Gitu, Ki. Kamu manusia bukan? Iya, tapi saya kan percaya, Ki, kalau saya. Oh, iya. Kalau saya percaya bahwa Allah itu maha besar. Aku kira kamu juga goblok. Saya percaya, Ki, kalau Allah itu menciptakan jin pasti ada tujuan, ada maksud, ada sesuatunya. Saya Semua yang makhluk itu saling membutuhkan. Saling berkaitan ya, Ki, ya? Iya, saling membutuhkan. Kalau tidak ada salah satunya saja, ya tidak Seimbang ya, Ki. alam ini mungkin mati. Nah, kalau orang modern nggak mikir, Ki, semuanya diciptakan oleh akal, dibuat oleh akal, baik buruknya oleh akal. Kalau saya percaya bahwa akal itu ada bagiannya dari iblis dan setan. Iya, Tapi orang mereka modern itu nggak lebih ada sakti itu daripada jin. bangsa jin. Nggak ada jin, iblis, setan tuh nggak ada kalau orang modern. Semua terjadi dengan sendirinya. Di tubuh manusia itu juga ada bangsa iblis. Ya ada. Tapi senang jalan-jalan. Aku melihatnya di sini banyak pohon-pohon. Iya, banyak pohon di sini. Aku Ki. sedang memilih satu buat aku tempati. Oh, Aki mau tinggal di sini? Iya, Waduh, aku ingin pindah. Tapi di sini suka ada yang mengencingi tidak. ada di sini banyak. Aku di sana sudah hilang harga diriku. Dikencingi oleh manusia itu gara-garanya. Ki, sini, saya Nah. kasih lihat. Mana? Nah, aku tinggal di situ, berani nggak tuh? Yang itu tuh, yang tengah. Mana? Ya itu ke sana aja. Kita ke Golok Sidewala. Coba. Kemana? Soalnya banyak yang takut ke Golok Sidewala. Si Aki ini berani nggak? Coba. Nah, di batu itu, Ki, ada batu tuh. Tinggal di batu aja katanya, Ki bisa tinggal di batu. Ini di batu Sidewala ini. Ah, ini sudah ada yang menempatinya. Ya semuanya kan ada. Ya, tapi aku tidak mau mengganggu. Ya kan Aki bisa milih di sebelah mana. Wah.
Bolehlah. Ah, sini sajalah. Kamu di bawah. Ini berani ya si Aki ini. Aku di atas lah. Sini boleh. Boleh. Ya jangan ditubuhin Ki. Oh iya, aku lupa. Tapi ada yang mencingi tidak di sini? Enggak, kalau di sini nggak bakal ada yang kencing. Kok kayak retak ya? Ya sudah, aku di sini sajalah. Cuma aku di sana sudah hilang harga diriku. Ini jin pertama yang berani menyentuh ini. Biasanya pada kabur. Ini si Aki berani. Aki mau masuk ke situ? Iya. Ya udah dicoba, sok. Dari mana ya? Oh ini masuknya, pintunya. Kenapa si Aki kok kayak nggak ada respon? Kenapa Ki? Katanya tidak boleh pakai mahkota, bau. Kata siapa? Nggak boleh pakai mahkota bau. Kata siapa Ki? Iya mahkotanya masih bau katanya. Yang ngomongnya siapa? Ini yang di bawah. Oh, emang Aki nggak berani? Enggak. Tapi dia mengizinkanku. Oh, Boleh katanya, tapi di atas. Tapi mahkotanya lepas dulu, bau katanya. kok dia bisa tahu bau? Karena bangsa kami bisa mencium baunya. Iya. Dan nggak bisa hilang-hilang baunya. Kasihan, aduh ya Allah. Ya udah tuh Ki. Ya udah kalau dibolehkan sok aja. Iya. Tapi aku ngambil dulu ke rumah. Ambil apa? Pusaka aku di sana. Aku bawa ke sini. Oh ya udah. Ya udah pulang Akinya sok. Boleh aku pulang? Boleh. Dia sampaikan ke manusia itu. Jangan lagi begitu. Enggak Ki, udah saya obati, nanti saya kasih tahu. Kalau tidak, masih mending tidak aku tarik. Soalnya sampai ini lepas. zaman modern Ki, banyak manusia seperti itu. Tadi Aki bilang apa, manusia kayak gitu? Apa? Aku lupa. Itu manusia yang suka. Oh iya, aku percaya ingat adanya manusia Aki. goblok. Ya udah, terima kasih Ki sudah mewakili saya. Aku tidak salah ya. Enggak, Oh. Aku pulang ah. enggak. Iya bantuan. Nah, jadi miknya. Jadi begitu ya. Saya bantu jelaskan. Yang tadi Bang Sajin sebutkan itu adalah bahwasanya Tuhan kita yang Maha Kuasa itu maha segalanya, maha mampu dan maha bisa, gitu. Tidak terbatas ya. Banyak orang yang berpikir Tuhan itu terbatas kemampuannya. Nah, ketika kita sudah mengklaim Tuhan itu terbatas, berarti Anda sudah melebihi Tuhan hebatnya. Makanya ketika si Jin itu bicara, saya sangat bahagia karena merasa diwakili gitu ya. Jadi saya merasa diwakili, sangat bahagia gitu. Kenapa merasa diwakili? Ya masa Tuhan terbatas kemampuannya. Ini malah banyak orang yang beragama tapi nggak percaya dengan kebesaran Tuhannya, itu banyak sekali. Oh jin itu nggak ada, wah ilmu-ilmu gaib itu nggak ada. Itu sudah membatasi kemampuan Tuhan. Jadi mereka sudah berani membatasi kemampuan Tuhan, bahwa Tuhan tuh nggak bisa berbuat yang aneh-aneh. Tuhan itu mau menghancurkan bumi sekarang juga bisa, Mas. Bagi saya yang punya agama dan percaya dengan Tuhan agama saya. Sayangnya yang agama seperti saya pun banyak yang nggak percaya adanya jin, katanya tahayul lah dan lain-lain lah.
saya bingung dengan agamanya. Padahal agamanya sama seperti saya. Tapi banyak tokoh-tokoh agama yang tidak percaya dengan keberadaannya bangsa jin. Sangat membingungkan agamanya. Mungkin mereka hanya menguras uang dari jamaah, menguntungkan. Tapi kepada Tuhannya mereka nggak serius, jadinya nggak percaya dengan kebesaran Tuhannya. Itulah zaman. Jadi intinya saudara semuanya, ya hak Anda tidak percaya adanya jin, hak Anda tidak percaya adanya bangsa gaib, itu hak Anda juga. Tidak percaya adanya Tuhan itu juga ya silahkan aja. Manusia memang tidak sama ya. Pemikiran manusia nggak sama, kemampuan otak manusia tidak sama, kemampuan hati manusia tidak sama, daya pikir manusia pun tidak sama, karena Allah menciptakan manusia itu berbeda-beda. Dan ada manusia yang mampu menguasai 1 bidang, 2 bidang, 3 bidang, 4 bidang, 5 bidang. Setiap manusia berbeda-beda kemampuan ilmunya. Ada yang banyak, ada yang sedikit, ada yang sedang. Nah itu semua sudah sunatullah, sudah memang seperti itu ya manusia. Jadi ada yang mampu, ada yang tidak mampu, makanya terjadilah perdebatan-perdebatan, terjadilah pendapat-pendapat, karena Allah menciptakan manusia berbeda-beda pemikiran. Untuk orang yang mungkin kaya dengan ilmu, mereka akan sulit untuk bertengkar, mereka akan sulit untuk berantem, karena mereka banyak mengetahui ilmu-ilmu. Tapi untuk orang yang terbatas ilmunya, maka mereka akan menyalahkan orang lain, akan merasa dirinya lah yang benar, dirinya lah yang nomor 1, yang lain itu salah, yang lain itu nggak benar, yang lain itu sedikit pemahamannya, padahal dialah yang sedikit pemahamannya. Ciri-ciri orang yang tidak berilmu atau ciri-ciri orang yang ilmunya sedikit, maka dia akan merasa benar. Ketika dia sudah merasa benar sendiri, maka di situ menandakan bahwa pemahamannya hanya satu arah, hanya satu bidang. Tidak banyak bidang yang dia pelajari. Tetapi ketika orang yang berwawasan luas sekali, ilmunya luas sekali, maka dia akan sulit menyalahkan orang lain, maka dia akan sulit bertengkar. Karena kebidangannya banyak. Dia akan menyalahkan orang lain ketika memang itu salah. Dia akan menyalahkan orang lain ketika orang itu memang betul-betul salah. Nah, jadi beda dengan orang yang ilmu sedikit. Semuanya disalahkan, sedikit-sedikit disalahkan. Semua disalahkan, yang benar hanya dia lah. Itulah di zaman saat ini. Semuanya ilmiah, semuanya karena pikiran, semuanya karena akal. Padahal kalau dipikir, kalau agamanya Islam, manusia diciptakan oleh Allah. Allah menciptakan manusia hanya badan saja atau berikut otak? Ayo. Ya berikut otak lah, berarti otak pun ciptaan Allah. Berarti semua yang Anda pikirkan, semua yang Anda ciptakan, itu awalnya dari mana? Dari alam gaib awalnya, lalu dimanifestasikan di alam dunia ini. Jadi semua yang Anda lihat adalah di alam gaib awal mulanya. Tidak ada benda yang saat ini ada. Jadi benda saat ini ada, sudah ada di alam gaib sebelum ada di zaman sekarang. Nuklir sudah ada di alam gaib sebelum ada nuklir di zaman sekarang. Terus, benar gak omongan saya? Sangat benar. Coba Anda pikirkan, nuklir tadinya ada tidak? Ada nggak nuklir tadinya, Ari? Nggak ada. Nggak ada. Bisa ada nuklir karena diapakan? Dari pemikiran. Dipikirkan. Berarti nuklir sudah ada sebelum dibentuk? Ada. Di alam? Di alam. Ya udah, kalau Anda terlalu pusing gini aja lah. Mungkin Anda terlalu pusing, ini aja yang mudah. Ini disebutnya apa? Apakah di zaman kerajaan ada ini? Tidak. Ini adanya di zaman sekarang. Tuhan menciptakan manusia menurut agama. Sepakat nggak? Nah, dalam tubuh manusia pasti diciptakan otak. Jadi Allah menciptakan otak dan hati dan batin, ruh, arwah, ruh. Saya tanya, sendal ini ada nggak dulunya? Ayo jawab. Tidak ada. Tidak ada sendal ini dulunya. Kenapa bisa terbentuk sendal ini?
Karena ada orang yang memikirkan dari pikirannya. dan percaya tidak percaya. Saat orang itu memikirkan, dia pun membayangkan benda ini. Saat dia membayangkan, lalu dia lukis, lalu dia wujudkan jadi seperti ini. Lalu adalah sekarang sendal ini. Betul nggak? Ya. Berarti sebelum sendal ini dibuat, sudah ada sendal ini. Ada dalam pikiran. Ada dalam alam gaib. Jadi alam gaib itu ada nggak? Ada. Semua yang modern saat ini, dari mana awalnya, bos? Jangan sok-sokan, bos. Kalau kegaiban dalam diri Anda dicabut, Anda nggak bisa buat apapun, bos. Jadi Anda hidup karena ada napas, napas gaib. Anda hidup karena ada ruh, ada arwah, ada roh. Kalau tidak ada itu Anda, nah, sayang sekali jin itu sudah keluar. Kalau nggak keluar, saya suruh ngomong lagi. Apa? Saya merasa terwakilkan dengan orang-orang modern tadi itu, harusnya disebutnya seperti itu. Anda merasa hebat, merasa ilmiah, merasa hebat, merasa canggih. Hei bos, buat manusia kalau ente canggih, bos. Bukan mesin ya, bos, karena mesin itu ciptaan manusia, bos. Buatlah manusianya. Bukan dengan pacar, bos, buat manusianya. Dengan pacar ya gampang, ente ini kadang-kadang. Buat manusia dong, jangan sama pacar, sama istri. Bikin langsung, bisa nggak ente, bos? Bacot. Yang bacot itu kamu, bukan saya. Begitu ya, oke. Untuk teman-teman semuanya, untuk yang tidak percaya silahkan Anda berpikir. Nah, aduh, bangsa jin itu udah hilang ya. Kalau ada saya ajak ngobrol dulu di sini tadi. Jadi manusia seperti itu adalah manusia yang tit. Ini tadinya nggak ada, bos. Ini nggak ada, bos. Diadakan oleh batin, dibayangkan, dilukis begini, set. Lalu buat cara membuatnya pakai apa ya? Ngebuatnya pakai ini. Bahannya apa ya? Dipikir, oh bahannya ini. Dicoba dulu, oh gagal, apa ya? Yang bisa berkaitan seperti ini apa? Dicari benda apa yang bisa diolah sehingga menjadi karet seperti ini, apa ya? Oh ada pohon ini, pohon ini mengandung ini, oh ini mengandung ini, coba diolah ini, oh ini bisa, akhirnya jadilah karet. Bos, semua yang tercanggih, yang termodern, saya tanya, dari mana awal mulanya, bos? Maaf ya, saya nunjuk pada orang yang tit, orang yang modern yang tit gitu. Menurut Anda canggih modern, saya tanya, bahan bakunya dari mana, bos? Yang menurut Anda canggih dan modern. Jangan bawa-bawa alam yang diciptakan Tuhan, yang diciptakan Allah. Allah menciptakan alam beserta isinya. Jangan bawa-bawa alam. Coba Anda buat sesuatu tanpa melibatkan yang Allah ciptakan. Anda buatkan sesuatu, jangan melibatkan alam ini. Karena manusia dan alam jin dan alam manusia diciptakan oleh Allah. Saya menantang Anda yang paling canggih, buatlah sesuatu, jangan melibatkan alam yang diciptakan oleh Allah. Anda mampu? Anda mampu nggak? Buatlah sesuatu yang tercanggih, yang termodern tanpa melibatkan alam yang diciptakan oleh Allah. Gampang, orang kampung mau ngomong simpel aja, wis lah. Orang kampung kayak saya ngomong simpel aja, nggak usah ribet. Aduh, silahkan Anda buat. Anda buat sesuatu yang tidak melibatkan alam. Oke, saya tunggu hasilnya. Wah, panas otak Anda nanti. Karena manusia semuanya melibatkan alam. Dan manusia semuanya memakai otak. Semua manusia melibatkan ruhnya, arwahnya, jiwanya. Tanpa jiwa manusia nggak bisa buat apa-apa.
Jiwa itu batin. Makanya disebut ilmu gaib, disebut ilmu batin. Itu adalah ilmu jiwa, ilmu ruhani, ilmu pikiran. Ente pikir pikiran itu modern gitu? Wah, sontoloyo ente. Berarti kamu sama dengan menghina leluhur saya zaman dulu. Heh, tit. Heh, tit. Kamu pikir bos, yang tit itu kamu. Leluhur saya sebelum ada kamu. Mereka bisa membuat kerajaan. Mereka bisa membentuk sesuatu hal di zaman serba terbatas. Nggak seperti kamu yang banyak ngomong, padahal kamu yang tit. Banyak melakukan sesuatu hal yang besar, padahal banyak keterbatasan. Kamu sudah buat apa? Kamu hanya ngoceh sana sini, padahal kamu yang tit. Maaf ya, sensornya langsung aja ya. Ngerti kan artinya? Itu yang disebutin jin tadi. Artinya tit itu yang disebutin jin tadi. Dasar tit. Dah, bye. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.